Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal ke-23 ayat 33 sampai nanti ayat ke-43. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kuduslah memberikan kami pengertian yang baru dari firman ini. Tuntunlah kami mengerti sejauh mana Tuhan suruh kami mengerti saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari kitab Lukas pasal ke-23 ayat ke-33 sampai ayat ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit yang mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sejauh inilah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini saya ambil di sekitar salib. Karena secara khusus firman Tuhan ini saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam rangka kita memperingati Jumat Agung. Oleh sebab itu, kalau kita memperingati Jumat Agung, tentu tidak mungkin tidak kita harus mengingat peristiwa salib. Sebelum Yesus disalibkan, pada malam waktu ia ditangkap, tentu Yesus sudah mengalami penderitaan, baik secara fisik. Dia diludahi, dia dipukul, dia dicambuk, sampai mengeluarkan darah.
Tetapi bukan hanya penderitaan secara fisik, Yesus mengalami penderitaan secara mental, di mana banyak orang yang mengolok-olokkan dia, banyak orang mengejek dia, dan begitu banyak orang yang merendahkan dia. Bukan hanya itu, saudara-saudara, murid-murid yang berjumlah 12, yang tentu tujuan Tuhan Yesus pertama untuk memilih murid-murid ini sebelumnya untuk menyertai Yesus kemanapun Yesus pergi untuk melayani. Tetapi di atas kayu salib itu, atau di bukit Golgota itu, murid-murid hampir semuanya meninggalkan dia. Satu orang murid yang sangat dekat dengan dia, yang kita kenal semuanya, bernama Petrus, sudah menyangkal dia 3 kali. Dan satu orang murid yang lain, bernama Judas Iskariot, sudah menjual dia seharga 30 keping uang perak. Tetapi di antara murid-murid yang melarikan diri tersebut, ada seorang murid yang membahagiakan Tuhan Yesus. Murid itu bernama Yohanes. Dan murid itu mengikut Yesus sampai ke bukit Golgota. Bukan hanya murid yang bernama Yohanes ini, tetapi juga beberapa wanita, kaum ibu yang selama ini sudah mengikut Tuhan Yesus. Beberapa orang ibu-ibu ini termasuk ibu kandung Yesus, sampai juga ke salib itu. Dan waktu mereka sampai di salib itu, Alkitab berkata, nama tempat itu adalah tengkorak. Bukan karena tengkorak manusia banyak di situ, tetapi kemungkinan besar bukit itu mirip seperti tengkorak. Dan nama lain daripada bukit tengkorak itu adalah bukit Golgota ataupun Kalvari. Lalu ayat Alkitab, khususnya ayat 33 ini, menginformasikan kepada kita bahwa Yesus disalibkan bersama-sama dengan 2 penjahat. Di dalam kitab yang lain dijelaskan penjahat ini adalah pencuri. Dan yang luar biasa, Yesus berada di tengah-tengah dari antara kedua penjahat ini. Sehingga di dalam kitab Lukas pasal ke-22, Yesus itu digambarkan seperti perampok. Yesus itu digambarkan sebagai penjahat. Bahkan dia disalibkan di tengah-tengah dari antara kedua penjahat itu. Sehingga setiap orang mau melihat penjahat itu, tidak mungkin tidak pasti melihat Yesus, karena Yesus berada di tengah. Dan ada kemungkinan besar mereka menyalibkan Yesus sengaja berada di tengah-tengah penjahat itu, seolah-olah kejahatan Yesus jauh lebih besar daripada kejahatan para penjahat itu. Saudara-saudara, itu yang kita lihat dengan kedua penjahat, baik yang di sebelah kanannya dan yang di sebelah kirinya. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa arti ucapan Yesus ini? Berbentuk seruan kepada Bapanya di surga. Bahkan berbentuk doa
permintaan, yaitu ampunilah mereka itu. Siapa yang dimaksudkan mereka di sini? Kemungkinan besar yang dimaksudkan mereka adalah orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menyalibkan dia. Tetapi bisa juga selain orang Yahudi adalah prajurit-prajurit atau tentara-tentara pada waktu itu yang memang benar dipakai oleh tentara Roma untuk menyalibkan Yesus. Baik orang Yahudi, baik orang yang menyalibkan Yesus secara langsung. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus supaya Bapaknya mengampuni mereka. Alasannya apa? Alasannya karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pelajaran apa yang Bapak, Ibu, dan saya bisa tarik dari ucapan Yesus kepada Bapaknya di surga? Yang pertama sekali adalah, walaupun dia sebentar lagi menemui ajalnya, tetapi dia terus berdoa untuk orang-orang yang memusuhinya. Dia terus memikirkan kebaikan untuk orang-orang yang memusuhinya. Dan yang kedua, sampai ajalnya di kayu salib. Misi Tuhan Yesus adalah misi pengampunan. Bahkan dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Tetapi misinya harus selesai. Yaitu misi untuk mengampuni orang yang menyalibkan dia. Karena orang yang menyalibkan itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa pelajaran yang paling penting yang kita tarik dari contoh ini, Bapak Ibu? Tentu pelajaran pertama adalah supaya kita mempunyai misi yang jelas sama seperti misi Tuhan Yesus, yaitu memberitakan misi pengampunan dosa kepada setiap orang, termasuk orang-orang yang jahat sekalipun. Karena mereka berbuat jahat, mereka berbuat curang, mereka menyakiti hati orang lain, bahkan mereka mencuri, menyakitkan hati Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang kedua, tentu kita juga memiliki teladan, yaitu Tuhan Yesus berusaha untuk mengampuni orang yang memusuhinya. Oleh sebab itu, apalagi kita sebagai orang percaya hari ini harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Harus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Bukankah Alkitab pernah berkata, waktu orang tanya berapa kalikah kami harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami? Yesus pernah jawab, 70 kali 7 kali. Bukan 490 kali sebenarnya. Karena angka 7 adalah angka sempurna dalam Alkitab. Berarti kita mengampuni orang lain tanpa batas. Bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali. Tetapi kita mengampuni tanpa batas. Oleh sebab itu kita mendapatkan teladan yang baik hari ini. Saudara-saudara, kita akan lanjutkan khususnya di dalam ayat 34 ini. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mereka yang membuang undi untuk mendapatkan pakaian Yesus
kemungkinan besar mereka adalah penjaga-penjaga atau prajurit-prajurit yang menjaga salib itu dan yang sebelumnya menyalibkan Yesus. Mereka berantusias, mereka berusaha untuk mendapatkan pakaian Yesus yang kumal, yang kotor, yang jorok, dan mungkin sudah bercampur darah, tapi itu pun mereka berantusias mendapatkannya. Tetapi sayang, mereka tidak mau menerima pribadi Yesus. Yang tidak berharga, mereka berantusias mendapatkannya. Tapi yang sangat berharga, mereka tolak, mereka salibkan, mereka hina. Saudara-saudara, ini pelajaran penting bagi kita. Hal apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara antusias untuk mendapatkannya? Mungkin banyak orang berantusias atau mengerjakan yang sia-sia, atau mengerjakan atau untuk mendapatkan sesuatu yang hanya bersifat materi. Tetapi adakah hari ini kita berantusias untuk mendapatkan Yesus? Banyak orang hanya senang berkatnya Tuhan, tetapi mereka tidak senang Tuhan. Mereka mencari berkatnya Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam, berusaha mati-matian. Dan tentu itu bukan salah. Tetapi perlukah kita memikirkan hari ini, saudara-saudara, untuk mendapatkan Tuhan, mencari Tuhan, adakah kita berantusias? Seandainya pun Bapak, Ibu, dan saya hari ini mencari Tuhan, itu tanda bahwa Tuhan terlebih dahulu datang mencari kita. Dia datang dari surga, datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menjumpai kita, termasuk orang-orang yang berada di bawah salib itu. Dan secara khusus, para penjahat yang disalibkan di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Lalu ayat 35 dikatakan orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Lukas ini menggambarkan orang banyak ini secara sederhana, hanya melihat. Tetapi dalam kitab yang lain, orang banyak itu, sebagian besar mereka juga mengejek dan mengolok. Tempat Yesus disalibkan tidak terlalu jauh dari kota, dan itu berada di tepi jalan, memungkinkan orang datang dari kota atau sekedar lewat di situ melihat Yesus disalibkan. Dan sebagian mereka mengolok-olok Yesus, mengejek Yesus. Dan pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Para pemimpin, mungkin pemimpin agama atau pemimpin pasukan yang mengawal di sini, mengolok, mengejek dengan perkataan orang lain ia selamatkan. Mereka mengejek walaupun mereka berbicara soal keselamatan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias. Mereka tahu bahwa Yesus pernah mengucapkan, atau paling sedikit banyak orang mengucapkan bahwa dia adalah Mesias. Sekarang istilah Mesias inilah dipakainya untuk mengolok dan mengejek Tuhan Yesus. Bagi para pemimpin-pemimpin ini, keselamatan hanya sekedar di bumi. Keselamatan hanya sekedar keselamatan fisik. Keselamatan bagi dia adalah hanya turun dari salib itu. Itu adalah pemahaman yang sangat terbatas.
Padahal keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, bukan keselamatan hanya sekedar selamat secara fisik. Tetapi keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus adalah untuk mengampuni dosa Bapak Ibu, mengampuni saya, menyediakan tempat bagi kita, tempat yang indah di kekekalan bersama dengan Dia. Tetapi para pemimpin-pemimpin ini, seandainya ini pemimpin agama, tentu sangat menyedihkan. Matanya hanya melihat keselamatan di bumi ini. Matanya hanya melihat keselamatan fisik. Mata hatinya hanya melihat hanya perkara di bumi. Tentu perkara di bumi ini, tentu itu juga adalah perhatian Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu sekarang ini, seluruh dunia sungguh-sungguh merasakan duka yang mendalam. Karena seluruh dunia kena wabah virus corona ini. Begitu banyak orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan cara mentaati peraturan pemerintah, dengan cara menjauhi orang-orang lain dan lain sebagainya. Dan tentu itu sangat baik. Tetapi keselamatan yang mereka dapatkan hanya sekedar diselamatkan dari kematian secara fisik. Tentu kita juga sebagai orang percaya, kita tidak bisa mengatakan, oh saya ini hebat, Tuhan jagai. Lalu kita dengan sembrono, ceroboh, menjumpai orang-orang lain seolah-olah kita tidak takut. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Tetapi yang saya maksudkan, keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus lebih daripada keselamatan secara fisik. Dan keselamatan itu begitu luar biasanya sampai kekekalan. Seharusnya kita berantusias untuk mendapatkannya. Bagaimana antusiasnya sekarang manusia untuk mendapatkan obat supaya mereka bisa lepas daripada virus corona ini. Bagaimana mereka berantusias menjaga dirinya untuk tidak berhubungan dengan orang lain dalam jarak dekat. Supaya mereka bisa selamat. Berantusias untuk membersihkan tangannya, wajahnya semua. Supaya mereka tidak kena virus ini. Seharusnya sebagai orang percaya hari ini, kita jauh lebih berantusias untuk memikirkan keselamatan yang kekal, yang pasti, yang bertahan sampai selama-lamanya di dalam Yesus. Tapi sayang, pemimpin ini hanya melihat keselamatan secara fisik. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana saudara-saudara? Apakah hari ini keselamatan yang Anda pikirkan dalam kekristenan hanya sekedar keselamatan fisik? Apakah hari ini pikiran saudara keselamatan hanya disembuhkan dari penyakit? Disembuhkan dari kelemahan-kelemahan fisik? Dibebaskan dari kemiskinan? Apakah untuk itu Tuhan Yesus datang ke bumi? Tentu bukan itu tujuan Tuhan datang ke bumi. Yang utama adalah supaya Dia mati di kayu salib. Karena disitulah keselamatan pengampunan dosa itu yang pasti. Saudara-saudara, prajurit-prajurit juga mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Karena di atas salib itu ada tulisan dalam 3 bahasa. Ini adalah raja orang Yahudi yang ditulis atau diperintahkan oleh Pilatus untuk ditulis. Orang-orang Yahudi pernah memprotes Pilatus. Jangan tulis seperti ini, tulis saja bahwa dia mengatakan bahwa dirinya adalah orang Yahudi.
Pilatus berkata, apa yang sudah tertulis ini harus tertulis. Pilatus itu masalah yang tidak terlalu prinsip, dibuatnya jadi prinsip. Sehingga prajurit-prajurit ini dengan tulisan itu mengejek, bukankah engkau raja orang Yahudi? Ya, bukankah engkau adalah raja? Selamatkanlah dirimu. Saudara-saudara, Pilatus senang menjadikan yang tidak prinsip menjadi prinsip. Biarlah di dalam yang tidak prinsip hari ini, saudara-saudara, kita berbeda, tidak masalah. Mungkin cara beribadah, ada orang yang senang tepuk tangan. Mungkin cara beribadah, ada yang senang angkat tangan. Waktu berdoa ada yang keras-keras, ada yang di dalam hati. Itu tidak terlalu prinsip. Tetapi yang prinsip hari ini adalah Kristus datang ke bumi, mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, supaya kita bisa diselamatkan. Itu prinsip. Kristus itu satu-satunya jalan ke surga. Itu prinsip. Yang prinsip ini harus kita pegang kuat-kuat. Jangan seperti Pilatus yang tidak prinsip dipegangnya harus ditulis. Tetapi yang prinsip Yesus datang, tetapi dia tidak menerimanya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Di dalam kitab Markus bukan hanya seorang yang menghujat, tapi dua-duanya menghujat. Karena proses salib itu mulai jam 9 pagi sampai jam 12. Jam 12 sudah mulai kegelapan di daerah itu. Saudara-saudara, dalam proses yang lama itu, salah seorang dari para penjahat itu, apakah yang di kanan Tuhan Yesus? Ataukah yang di kiri Tuhan Yesus? Tidak ditulis dalam Alkitab. Salah seorang akhirnya sadar akan dosanya. Mengenal dirinya orang berdosa. Mengenal bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi satu lagi terus mengeraskan hatinya. Walaupun sebenarnya secara dunia tidak ada harapan bagi dia untuk lepas. Mungkin hari ini saudara-saudara ada orang yang kita layani. Kita injili, mengeraskan hati. Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang penginjil, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang yang senang melayani Tuhan, mungkin orang lain yang kita layani mengeraskan hati. Tapi siapa tahu besok dia berubah. Siapa tahu lusa dia berubah. Siapa tahu minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, akhirnya dia sadar. Tapi mungkin juga ada orang yang terus mengeraskan hatinya sampai dia mati. Saya berharap hari ini saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau Tuhan sudah mati di kayu salib, menjadi jalan pendamaian antara saudara dan saya dengan Allah melalui kematiannya. Kalau dimintanya kita untuk datang kepada Dia, dimintanya kita untuk mengakukan dosa kita kepada Tuhan, jangan keraskan hati kita, karena besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kesempatan kadang-kadang tidak datang kedua kali. Mungkin banyak kesempatan-kesempatan bagi orang tertentu. Tetapi bagi saudara dan saya belum tentu. Kesempatan seperti inilah akhirnya turun ke atas salah seorang dari para penjahat ini. Mungkin puluhan tahun dia sudah mencuri, dia jahat, dia merampok. Tapi salah seorang waktu mendekati ajalnya, dia sadar dirinya orang berdosa.
seorang penjahat atau mantan penjahat yang sadar itu, dia menegur saudaranya sesama mantan penjahat. Dia menegur di atas kayu salib itu, kita layak untuk dihukum karena kejahatan kita. Tetapi orang ini tidak layak untuk dihukum. Berarti orang yang sadar ini, dia tahu dirinya orang berdosa. Dia tahu bahwa kejahatannya itu layak untuk dihukum. Dia kenal bahwa Yesus tidak bersalah, walaupun mereka sama-sama disalibkan. Tentu waktu penjahat apakah di kanan atau di kiri yang menegur saudaranya ini. Karena Yesus di tengah, tentu Yesus mendengarkan semuanya. Dan setelah dia tegur saudaranya, dia sekarang tertuju kepada Yesus. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia panggil nama Yesus. Karena Yesus artinya Tuhan adalah keselamatan. Dia panggil Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia tahu Yesus namanya. Saya nggak tahu pasti apakah dia tahu Yesus itu artinya adalah Tuhan keselamatan. Kemungkinan ya, karena nama itu nama umum tentang keselamatan. Sudah tahu mereka semua karena itu bahasa Yunani. Dan yang kedua, dia tahu bahwa Yesus itu adalah raja. Raja yang akan datang, yang memerintah. Berarti para penjahat yang sadar, yang bertobat ini, dia tahu akhir dunia bukan di kematian. Dia tahu akhir hidup manusia bukan hanya sampai kematian atau sampai kuburan atau sampai salib itu. Dia tahu, dia yakin bahwa ada kerajaan yang kekal yang akan datang. Dan dia percaya bahwa Yesuslah rajanya. Raja di atas segala raja. Dan dia mohon, ingatlah akan aku. Dia serahkan dirinya kepada raja ini. Walaupun nampaknya Yesus sama dengan mereka, sama-sama tidak berdaya di salib itu. Tetapi para penjahat yang sadar dirinya ini, yang akhirnya berpaling kepada Yesus sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa Yesus inilah raja yang sejati, punya kerajaan yang kekal, yang sebentar lagi akan dinyatakan. Dan dia berharap kepadanya untuk mengingatnya, karena sekarang dia mempercayai Yesus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah jawaban Yesus kepada para penjahat yang satu ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu satu kalimat, satu jaminan yang sangat indah. Dia berkata kepada mantan penjahat ini, sesungguhnya hari ini juga, bukan hanya nanti waktu kerajaan yang akan datang. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tidak ada lagi yang bisa melepaskan kita. Kita bersama-sama di tempat yang indah. Di dalam perjanjian lama, kita ingat satu taman tempat yang indah dan bahagia. Namanya Taman Eden. Dan Taman Firdaus ini adalah taman yang jauh lebih indah, atau Firdaus ini, dibandingkan dengan Taman Eden. Walaupun Taman Eden adalah taman yang sangat indah, bahagia bagi Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tapi ada satu lagi tempat namanya Firdaus. Tempat di mana Yesus berjanji dia dan mantan penjahat ini akan bersama-sama mulai hari ini
Mulai dia mengaku tidak ada lagi yang bisa melepaskan. Janji yang sangat indah. Dan janji ini bukan hanya kepada penjahat yang akhirnya bertobat ini. Janji ini kepada saudara dan saya yang hari ini percaya kepada Yesus, berani meninggalkan dosa, bertobat sungguh-sungguh untuk mengikuti Yesus, bahwa kita dengan Yesus berada di satu tempat yang indah, yang bahagia, yang kekal selama-lamanya bersama dengan Yesus. Walaupun akhirnya mereka bisa dibunuh dan mati, walaupun akhirnya mereka menghembuskan napasnya yang terakhir di atas kayu salib, tapi tiga yang digantung ini, tiga-tiganya mempunyai nasib yang berbeda. Satu penjahat ini yang sampai matinya, sampai nafas terakhir mengeraskan hatinya. Dan satu lagi penjahat ini, sebelum ajalnya datang, sebelum dia mati, dia mendapatkan janji yang indah, berjumpa dengan Yesus, berkenalan dengan Yesus, mengakui dosanya dan mengakui Yesus itulah Raja. Dan akhirnya Yesus berkata kepadanya, janji yang indah, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Dan yang paling spesial dari antara ketiga ini adalah Yesus. Mengapa? Sampai akhir hidupnya, misi keselamatan ini. Dan yang terakhir yang mendapatkan berita keselamatan itu adalah para penjahat yang satu orang ini. Dia tidak mengasihani dirinya, terlalu sakit. Tidak. Tetapi misinya adalah misi keselamatan. Itulah sebabnya hari ini bagi kita yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah bertobat, sebelum ajal datang, sebelum napas yang terakhir, misi saudara dan misi saya adalah misi keselamatan dalam nama Yesus diberitakan kepada setiap orang. Dan bagi saudara-saudara yang belum yakin memiliki keselamatan itu, pikirkanlah dirimu. Mana tahu besok atau lusa kesempatan ini tidak pernah ada lagi. Datanglah kepada Yesus berkata, ingatlah akan aku, saya orang berdosa, engkau adalah Raja, Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa, ampunilah saya Tuhan. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai kepastian, yang terpenting bagaimana kita mendapatkan keselamatan itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa buat semua saudaraku, seandainya ada yang mendengarkan firman Tuhan ini, belum meyakini tentang keselamatannya, supaya mereka bersama dengan para penjahat yang akhirnya bertobat ini, sama tindakannya, sama keputusannya. Sebelum Tuhan memanggil kami, kami sudah menyembah, kami sudah berjumpa dengan Yesus, dan kami sudah menjadi teman bersahabat dengan Yesus, dan dialah Raja dan Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengampuni dosa kami. Berkatilah kami semua, ya Allah kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku, kalau ada di antara kita ingin didoakan ataupun bertanya seputar firman Tuhan ini, silakan menghubungi nomor saya, HP atau WA 0853 7172 7140. Sekali lagi 0853 7172 7140. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin.